Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online, dan meskipun saat ini situasi kembali memaksa kita untuk kita beribadah secara online, tapi saya harap kita semua tetap bersuka cita dan tidak mengurangi semangat kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita mau siapkan persembahan dan juga pujian yang terbaik bagi Tuhan, dan tentunya kita mempersiapkan hati dan diri kita yang paling layak untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami kembali Tuhan izinkan untuk boleh beribadah meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang tetap melawat kami, dan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk boleh memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang tetap menyertai mereka, Tuhan yang tetap tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap aman dan kami semua boleh tetap terlindung di dalam kasih karunia Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kamu siapkan diri kami untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan biar kiranya Tuhan yang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga di dalam ibadah pada pagi hari ini pun kami juga boleh merasakan sukacita, dan kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami atas segala penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Yes, mari kita menaikkan pujian dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kembali, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Kita mau katakan lagi, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Yes, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya,
Mari Bapak dan Ibu, sama-sama kita mau naikkan pujian ini bersama Tuhan saja. Kita percaya bahwa kita akan mampu melewati segala situasi dan segala kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mau katakan dengan lebih sungguh lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan sungguh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
dan situasi dan kondisi di depan kita saat ini bukanlah situasi yang mudah. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu melewati segala hal. Mari kita menyatakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bahwa hanya bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati segala sesuatunya. Oh, haleluya Tuhan. Dan kita mau tetap minta penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk Tuhan membukakan setiap jalan-jalannya bagi kita semua. Mari katakan dengan lebih sungguh lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu Tuhan, Anugerahmu besar melimpah bagiku. oh anugerahmu Tuhan, Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GPPS Kamunduri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Mari saya mengajak kita semua bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Penuh Dengan Pengucapan Syukur. Terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, cara hidup kita, cara pandang kita, dan cara berpikir kita tentang segala sesuatu di dalam hidup kita di bumi ini ternyata sangat memengaruhi keadaan hati dan perasaan kita. Dan tentu saja itu pun juga akan sangat berpengaruh bagi kebahagiaan dan keberhasilan kita di dalam menjalani hari-hari yang ada di muka bumi ini. Saudara, dalam firman Tuhan diceritakan bahwa ketika Yesus berada di bumi ini, dia berjalan keliling memberitakan Injil sambil berbuat baik, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam lagi, ternyata sebelum memulai segala sesuatunya, Yesus memulainya dengan berdoa. Saudara, dalam berdoa tentu saja ada pengucapan syukur. Karena itu saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu contoh dari pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ketika dia menjalani hidup di bumi ini, dia menjalankan tugas-tugasnya demi penyelamatan umat manusia. Beberapa kali dicatat dalam firman Tuhan, ketika Yesus mengucap syukur karena Bapa berkenan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang sederhana, bukan kepada orang-orang yang pandai menurut ukuran dunia ini.
Di lain cerita kita melihat pada waktu Yesus melihat orang banyak yang sudah mengikuti dia, mendengarkan khotbahnya di bukit selama 3 hari, dan orang banyak mungkin telah kehabisan makanan mereka. Dan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan terhadap orang banyak itu, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melakukannya. Seakan-akan segala sesuatunya menjadi sangat mustahil. Karena dari mana mau mendapatkan makanan yang sebanyak itu untuk memberi makan sejumlah orang yang lebih dari 5.000 orang. Akhirnya dibawalah seorang anak dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Tetapi mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa, firman Tuhan berkata dia mengucap syukur dan dia mengucap berkat. Apa yang terjadi ketika dia selesai berdoa, mengucap syukur dan mengucapkan berkat, maka ketika roti dan ikan itu dibagikan, maka ternyata bisa mencukupkan kebutuhan dari lebih daripada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar betapa pentingnya kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan pengucapan syukur. Mari kita akan belajar ada 4 hal mengapa penting kita menjadi orang percaya yang hidup penuh dengan pengucapan syukur. Yang pertama, saudaraku, dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, kita belajar bahwa dalam pengucapan syukur, maka sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hidup yang penuh dengan pengucapan syukur berarti hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Karena itu saya mau katakan bahwa orang yang penuh dengan pengucapan syukur sesungguhnya adalah orang yang mengenal siapa Allah itu dan mengenal siapa dirinya. Ketika orang menyadari bahwa Allah Sang Pencipta dalam Kristus Yesus, yaitu Allah yang hadir, Allah yang turut bekerja dalam setiap perkara yang terjadi di atas muka bumi ini, maka dia juga menyadari bahwa Allah itulah Allah yang dia percayai, Allah yang sanggup menopang, menolong hidupnya. Kemudian orang yang tahu mengucap syukur berarti dia menyadari siapa dirinya, bahwa dia seorang yang lemah. Dia perlu juru selamat, dia perlu Tuhan, dia perlu Allah yang sanggup menopang hidupnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetaplah hidup dengan penuh pengucapan syukur agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dalam pengucapan syukur untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera ilahi yang penuh melimpah. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang menjalani hidupnya dengan penuh keluh kesah. Orang-orang yang mungkin mengawali hidupnya dengan keadaan bersungut-sungut, dengan keadaan yang susah hati, dengan keadaan yang tidak enak, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi atau keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Dan tentu saja hidup yang demikian, orang tidak akan punya sukacita, orang tidak akan mempunyai damai sejahtera. Sebaliknya, kalau kita belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera ilahi yang lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Saudara, memang tidaklah mudah mengucap syukur ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita yang seharusnya untung, tapi kita menjadi rugi. Atau mungkin kita sedang mengalami berbagai pencobaan, sakit penyakit, situasi yang sulit. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana mungkin
kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti itu? Saudara, dalam firman Tuhan kita belajar bahwa Ayub ketika menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, dia terus belajar untuk menjaga hatinya, menjaga perasaannya, menjaga pikirannya, untuk tidak menyalahkan Tuhan. Sebab itu kita mengetahui pada akhirnya Ayub bertahan dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Yang ketiga, saudaraku, mengapa penting kita hidup dengan penuh pengucapan syukur? Yang ketiga, hidup penuh dengan pengucapan syukur, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam firman Tuhan, dalam Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus dengan Silas, ketika mereka memberitakan Injil, mereka harus ditangkap dan dipenjara. Tetapi ketika Saulus dan Silas, mereka tetap bersyukur ketika tahanan lain sedang tertidur, tetapi mereka berdua di tengah malam itu malah menaikkan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi di penjara menjadi goncang, dan Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba belenggu yang membelenggu mereka berdua terlepas, pintu penjara terbuka. Alhasil adalah justru mereka melihat mujizat Tuhan sedang dinyatakan. Bukan saja mereka dibebaskan dari penjara, tetapi kepala penjara yang tadinya telah berikhtiar untuk bunuh diri karena dia takut akan dihukum jika tahanan lari dari tahanan yang ada, justru akhirnya dikenalkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus. Pagi subuh itu, dia mengambil keputusan untuk menjamu Paulus dan Silas di rumahnya dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan pagi subuh itu juga, dia bersama dengan keluarga dan anak-anaknya, seisi rumahnya, mereka dibaptis. Saudara, kita belajar, kalau kita hidup penuh dengan pengucapan syukur, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Baru saja mungkin kita sudah mulai membuka usaha kita. Kita sudah senang ketika pandemi ini sudah semakin surut. Tetapi beberapa waktu ini kita melihat varian baru Omikron sudah mulai melanda lagi, terutama bagi Bapak Ibu yang tinggal di ibu kota. Sangat terasa bahwa kapan selesainya pandemi ini. Mungkin kita banyak kehilangan segala sesuatu yang kita harapkan kita bisa dapat untung dalam usaha kita. Tapi hari-hari ini mungkin kita melihat situasi yang sulit. Omset kita menurun, keadaan-keadaan di mana kita bekerja dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan. Tapi marilah sebagai orang percaya, dalam kondisi apapun, mari kita tetap belajar bersyukur. Kita percaya bahwa ketika kita hidup penuh dengan pengucapan syukur, Tuhan tidak akan biarkan kita. Ketika kita hidup penuh dengan pengucapan syukur, berarti apa? Kita percaya Tuhan masih ada, Tuhan masih bekerja, dan Tuhan tidak membiarkan kita. Dan kita yakin Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Dia bisa membuka jalan bagi kita. Mungkin jalan yang satu di depan kita tertutup, masih ada jalan yang lain yang Tuhan bisa bukakan kalau kita belajar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa pentingnya hidup penuh dengan pengucapan syukur? Saudara, hidup penuh dengan pengucapan syukur itu tandanya kita memiliki penyerahan diri dan kita memiliki iman yang sejati di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari-hari ini kita banyak diuji di tengah-tengah situasi yang ada. Saya menyadari
ada banyak kesulitan, penderitaan, kedukaan yang dialami oleh banyak orang. Dan tidak sedikit orang-orang percaya juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Pada waktu yang lalu saya melihat di Facebook ketika seorang hamba Tuhan yang saya kenal menayangkan bahwa abangnya beberapa minggu sebelumnya memakamkan istrinya yang meninggal karena COVID. Tapi 2 minggu kemudian dia juga harus memakamkan anak perempuannya yang masih muda yang juga harus meninggal karena COVID. Tentu saja ini situasi yang tidak mudah, saudaraku. Belum lagi kita mendengar banyak orang yang menjadi tertekan. Tidak sedikit yang mengalami stres, bahkan depresi dalam hidupnya. Ketika mereka tidak tahan menghadapi situasi yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan mujizatnya. Masih ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita asal kita percaya kepadanya. Saudara, ketika kita mengucap syukur berarti tanda kita beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Hari-hari ini saya melihat tidak sedikit jemaat Tuhan juga yang sudah mulai apatis, yang sudah mulai mungkin bertanya-tanya, apakah masih ada Tuhan bekerja dalam hidup ini? Tidak sedikit orang yang mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tapi biarlah pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah tetap hidup penuh dengan pengucapan syukur. Itulah tandanya saya dan saudara adalah orang yang punya penyerahan diri, orang yang punya iman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya ketika kita terus hidup dalam penuh pengucapan syukur, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita ilahi yang luar biasa. Kita akan melihat mujizat Tuhan dan kita menjadi orang yang berserah diri dan orang yang beriman sejati kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Mungkin banyak orang yang merasa kecewa, orang yang merasa berbeban berat, orang merasa tidak mampu lagi menghadapi situasi yang ada. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizatnya masih ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu hidup penuh dengan pengucapan syukur. Kami percaya kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang akan memiliki sukacita dan damai sejahtera ilahi. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang akan melihat mujizat Tuhan. Dan kami mau menjadi orang percaya yang hidup dalam penyerahan diri dan hidup dalam iman yang sejati dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, biarlah pagi hari ini hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus berbicara melalui firman-Mu yang kami dengarkan bersama pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa kalau ada umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai tekanan dalam hidup mereka,
Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah ekonomi, ada yang mengalami masalah hubungan dalam suami istri, dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ujian yang berat, berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau turun tangan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pertolongan-Mu, Engkau yang berkasih karunia, Engkau yang bermurah hati. Tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu, seperti Ayub yang bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak enak, seperti Rasul Paulus dan Silas bersyukur ketika mereka berada dalam pemenjaraan. Dan ajarlah kami juga belajar mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami mulai mengucap syukur, kami sedang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan menerima damai sejahtera, sukacita ilahi, dan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang punya penyerahan diri, dan orang-orang yang beriman sungguh kepadamu. Bukan saja iman yang biasa-biasa saja, tapi iman yang sejati, yaitu iman yang berkemenangan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang telah menjamin kemenangan bagi setiap kami. Bapa mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Berkatilah umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan secara online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Gembala bersama dengan tim pengembalaan yang ada di GPPS Kampung Duri, Jakarta. Kami percaya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah mereka menjadi umat yang kuat, umat yang sehat, umat yang berkemenangan, umat yang mengalami pertolongan Tuhan, umat yang diberkati, untuk juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berserah kepadamu. Dan kekasih-kasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Kalau demikian, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam cinta kasih yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta pertolongan persekutuan dari Roh Kudus menyertai langkah hidup saudara dan kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.